wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Anissa Azhara, Hadir Pak. Alfarizi Saputra, Hadir Pak. Edi Sofyan, M Fauzan, Hadir Pak. Nesya Fadilah. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada pagi hari ini untuk belajar tentang agama Islam. Tabi'un. Ya. Di sini kita akan memulai pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam yang berjudul pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini metode yang Bapak gunakan ialah metode atau media amplop cinta. Dan di sini Bapak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Adapun bahan-bahannya adalah styrofoam, terus kartu berbentuk love di dalamnya, dan amplop yang warna-warni yang sudah Bapak beri nomor, dan di dalamnya sudah ada nama-nama keempat kitab yang akan kita ketahui dan siapakah nabi-nabinya yang menerima kitab-kitab tersebut. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam rukun iman yang ketiga. Yang pertama Rukun iman kepada Allah. iman kepada Allah. Yang kedua Iman kepada iman malaikat. pada malaikat. Yang ketiga Iman kepada kitab. yang iman kepada kitab. Yang keempat Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Yang kelima Iman kepada hari kiamat. iman pada hari kiamat. Dan yang terakhir Iman kepada qada dan qadar. iman kepada kodo dan kodar. Dan di sini kita akan memasuki yang itu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah ialah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam atau umat manusia. Kan kuisnya itu nanti Bapak akan menyuruh kalian maju satu persatu dan memilih nomor yang sesuai di amplop cinta ini, dan kalian akan menjawabnya. Misalnya nomor 1 ini terdapat kitab apa, dan kalian tunjukkan ke temannya, dan kalian nanti Bapak tanya lagi kitab ini diturunkan kepada nabi siapa. Apabila yang menjawabnya benar akan dikasih apresiasi, dan apabila menjawabnya salah akan mendapat hukumannya. Mengerti sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ngerti ya? Ya. Untuk memulai kuisnya, nomor 1 silakan Putra maju. Di nomor 1 nanti dulu, jangan dibuka dulu. Di nomor 1 terdapat kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Coba dibuka Taurat Pak. kitab Taurat ya. Kasih lihat ke teman-temannya. Benar ya kitab Taurat ya? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. kepada Nabi Musa. Coba diperlihatkan belakangnya. Kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Ya, silakan diletakkan lagi ke dalam amplopnya. Beri tepuk tangan untuk teman kita Putra. Selanjutnya amplop nomor 2, silakan Edi. Di amplop nomor 2 terdapat nama kitab. Apakah nama kitab yang ada di amplop nomor 2? Zabur. Kitab Zabur. Silakan dikeluarkan. Kasih lihat teman-temannya. Benar ya, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Daud. Apakah benar? Kita lihat belakangnya. Daud. Oke, benar ya. Pada Nabi Daud. Beri tepuk tangan untuk Edi. Selanjutnya kitab nomor 3, silakan maju Fauzan.
Di amplop nomor 3 terdapat Injil. kitab Injil. Coba silakan dikeluarkan. Di kitab Injil, siapakah yang menerima wahyu dari kitab Injil? Musa, Nabi Musa. Nabi Musa. Coba kita lihat. Salah ya, ternyata Nabi Musa tadi terdapat dalam kitab nomor 1 yaitu kitab Taurat. Silakan ditaruh kembali. Karena kamu salah, yang lainnya benar. Bapak kasih hukuman. Tolong kamu jelaskan 6 iman. Yang pertama, Iman kepada Allah. yang kedua, Iman kepada malaikat. iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. ya, yang keempat, Iman kepada nabi dan rasul. iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, Yang kelima, iman kepada kodo dan kodar. iman kepada kodo dan Kodat. Yang terakhir yang keenam, iman kepada Hari akhir. hari akhir atau hari Kiamat. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman kita Fauzan. Selanjutnya silakan naik maju ke depan. 3 amplop ini sudah dipilih kawannya. Kamu terdapat ke amplop yang terakhir yang keempat. Maka kamu harus menjawab kitab apa yang terdapat di nomor 4. Al-Quran. Coba dibuka. Al-Quran benar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam. Benar ya? Bukan untuk masukkan kembali ke dalam amplopnya. Beri tepuk tangan untuk teman kita naik. Tadi kuisnya sudah kita mainkan ya. Dan di sini di bawahnya terdapat dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Yang artinya sesungguhnya Muhammad, engkau telah dikaruniai Al-Quran, kitab penyempurna daripada kitab sebelumnya, dan sebelumnya diturunkan kitab Taurat dan Injil. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengertian kitab Allah? Bahwa kitab-kitab Allah termasuk iman kedua dalam rukun iman. Ketiga. Ya, maksudnya dia. Oke, kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam rukun iman yang ketiga, yang dimana di situ dijelaskan ada 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan dan beserta nabi atau rasul yang menerima wahyunya. Apa saja kitab-kitab tersebut? Apa? Yang pertama, Zabur. Yang kedua, Taurat. Yang ketiga, Injil. Dan yang keempat, Al-Quran. Dan dimana keempat ini mempunyai dalil yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Cukup sekian pembelajaran kita tentang PAI pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa terlebih dahulu pada ketua kelasnya. Mohon pimpin lagi doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.